santri ini, santri yang Mbah Maimun. Lu Mbah Maimun Juber itu didolimi Balawi kok. Mbah Maimun itu kan dikudeta sama Pekalongan tahun 2000 dan itu cerita sendiri sama saya gitu. Dan otomatis kalau Mbah Maimun masih sugeng, ya tidak akan berstatement yang dengan mudahnya mengakui mereka gitu, mengakui nasab mereka. Bahkan kalau sudah jelas-jelas di situ penyimpangan akidah, ya otomatis Mbah Maimun akan di depan untuk memperingatkan santrinya bahwa ini ada masalah. Sebelum Mbah Maimun Juber itu meninggal sudah memperingatkan Simtudurur, jangan ror itu, jangan terlalu ke sana, pakai berjanji, malah membodoh-bodohkan orang yang menggeser maulid itu, bergeser zikir maulidnya itu. Ya itu tanda bahwa Mbah Maimun juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah apa yang datang dari mereka gitu, karena ya tadi, karena kondisi dulu itu kebenaran yang dibawa oleh mereka itu belum terbuka, artinya doktrin-doktrin dan segala macam itu belum menyentuh level ekosistem kebenaran gitu. Kalau mau ijazah sanad itu bayar 300.000. Nah itu. Nah sanad tahfidnya itu ke Pekalongan katanya begitu. Wow. Ke Pekalongan, karena Pekalongan pada waktu itu masih banyak muhibinnya, jadi belum seperti sekarang kan, belum ada revolusi kan gitu. Itu banyak yang ikut tuh 300.000 gitu. Terutama ada alumni Berengan cerita gitu. Nah, terus yang dia agak kritis pada waktu itu, loh, terus dia baca sanadnya kan, loh gini kok ke Ba'alawi, ada Habib Lutfi di situ kan, ada sanadnya itu. Terus dia mikir, loh sejak kapan Habib Lutfi hafal Quran itu berani ngeluarin sanad ini gitu. Tapi yang karena yang ngedarin itu ya muhibinnya Pekalongan itu, bukan langsung kami ya kan. Jadi ini juga karena yang datang mungkin orang dekat, yang dikira orang dekat Pekalongan, akhirnya banyak yang ikut juga. Tapi teman saya itu nggak ikut gitu, yang cerita ke saya. Terus lah iya kok ya kasih melu ya banyak, dia katanya ada 40-50 orang katanya. Ya itu makanya 300.000 kali 40-50 itu kan. Itu sanadnya nggak ada kerapiaknya itu, nggak ada ininya, nggak ada sanad yang Kiai Pribumi, ya ada sanad yang beredar yang itu justru sangat diragukan sanadnya, karena memang di dalam situ ada orang-orang yang tidak kredibel, tidak salah sanad itu kepiawaiannya dalam menghafal Quran, memang dia terkenal sebagai Habibul Quran enggak, atau Hamilul Quran, itu enggak terverifikasi gitu, dan itu sumbernya katanya dari Pekalongan, atas perintah Pekalongan itu untuk menyebarkan itu. Jadi ya tidak di bawah itu, di dunia, bukan hanya di dunia Toreko aja, tapi yang agak kacau ini karena beliau itu kadang-kadang gitu ya, di mana-mana beat ngangkat mursyid, ngangkat apa gitu kan, selama beliau menjabat kemarin itu kan banyak hal-hal yang di bawah itu kadang rancu gitu, ketorekohan itu, karena jalurnya tidak jelas, karena beliau sendiri pun cara ketarekatan itu ternyata Zaidiyahnya dipertanyakan dari Gedung Paruk gitu kan. Nah itu kemarin sempat dengar ada cerita begitu. Nah kembali ke topik itu, artinya sanad seperti itu pun tidak jaminan itu untuk orang itu di dalam memperoleh sertifikat pengakuan segala macam, dan tetap nanti ketika masyarakat bisa menilai orang-orang yang belajar Al-Quran atau mendalami Al-Quran, belajar kitab Tibyan dan segala macam, itu orang-orang yang memang mendalami Quran dan dunianya bergelut dengan Al-Quran, itu pasti akan paham bahwa ini sanad ini nggak ini sanad atau periwayatan ini nggak jelas, ini dari sumber yang tidak jelas ini kan gitu. Dan nggak mudah, bisa bertahun-tahun, bahkan
bisa nggak bertahun-tahun pun bisa nggak hafal Quran. Banyak juga yang bertahun-tahun bertahan di Quran ini itu cari tahu lah, baca-baca di Google. nggak hafal juga gitu, karena sulitnya bukan main. Memang kan ada istilah ya, orang itu ketika menghafal Quran itu sebenarnya dia sedang merayu Al-Quran gitu kan. Al-Quran itu mau nggak seperti mau meminang gitu kan, mau ibaratnya dalam tanda kutip ya menikah gitu kan, menikah dengan si mulia yang mulia ini dengan cahaya Al-Quran itu gitu. Artinya ada proses-proses di mana ilmu itu nanti akan hafalan Al-Quran, cahaya Al-Quran itu akan dia peroleh, akan dia apa namanya, transfer Al-Quran yang sebelumnya itu tertulis akan dia transfer ke dalam otaknya untuk diresapi dan sebagainya. Itu ada istilah begitulah. Jadi seperti halnya torekot lah, ternyata berbaiat torekoh juga sama seperti orang menikah gitu kan. Dalam tanda kutip begitu, maksudnya apa ya, itu semacam menggambarkan ada keintiman gitu, bahwa layak nggak kita masih, nggak kita itu layak nggak untuk Al-Quran gitu kan, karena Al-Quran yang begitu mulia, cahayanya yang luar biasa, karena ini firman Allah kan begitu, sabda dari Allah, terus Rasulullah yang membawa, ini sebuah kemuliaan yang ketika seorang menjadi hafal Quran itu menjadi luar biasa, karena kan bisa mensafati orang, nanti ada dalil-dalil yang begitu di akhirat kelak gitu, bahwa Quran ini membawa keselamatan dunia akhirat, membawa keberkahan yang luar biasa gitu bagi baik dirinya maupun keluarganya kan gitu. Jadi ketika seorang yang sudah hafal Quran itu malah ada istilah juga apa, dosa jika dia akan lupa gitu, terus sengaja untuk lupa gitu, tidak orang rekso hafalane, berarti itu bahasanya itu kan tidak menjaga hafalannya, bahkan akan berdosa. Jadi memang bagi penghafal Quran ada resiko-resiko yang seperti itu untuk menjaga keilmuannya itu, dan proses itu nggak mudah, pendidikan nggak mudah, hafal nggak mudah, bertahun-tahun kadang juga tidak berhasil juga dalam pendidikannya itu, 10 tahun, 20 tahun, tidak berhasil juga gitu. Jadi kalau misalnya diludahi bisa langsung hafal itu luar biasa itu. Teknologi yang sulit untuk bisa disamai, di teknologi modern pun belum bisa itu kayaknya. Chip aja belum bisa dipasang kok di kepala itu. Jadi kalau itu bisa luar biasa. Jadi mungkin saya pembukaannya gitu dulu. J. Oke, ini yang versi rasional ya teman-teman ya, karena secara apapun juga ya mustahil lah air liur saja itu untuk melatih lidah kita, ucapan kita, tiba-tiba langsung bisa baca Al-Quran. Berarti otomatis nahwu sorohnya pun fasih lah, bagus gitu ya. Nah, sekarang kita ke versi halunya yang akan disampaikan oleh Habibah Aziz Jazuli. Monggo Beb, silakan versi halu yang lebih provokator. Yakni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat dari channel Papa Zara Insight, sahabat-sahabat dari Habib Ragiul Syam, dan juga sahabat-sahabat dari Habib Suluk Matan ya, atau Gus Hekal. Saya rada sungkan ini untuk memanggil Gus Hekal ini dengan sebutan Habib. Oke, jadi Habib Charlie ya. Tentu ini yang ya katakanlah bisa dikatakan sebagai spesialisasi saya itu ya dalam kehaluan kitabnya Habib gitu, atau dalam ceramah-ceramahnya Habib gitu ya. Jadi ini tema kita, ngeri pondok pesantren tahfidz akan bubar jika ludah sakti Habib ini ditelan oleh para mujibin. Karena ini melihat bagaimana kesaktian dari seorang Habib itu, jangankan
ludahnya, jangankan fisiknya, jangankan garomahnya. Ludahnya saja itu bisa membuat orang lain tuh hafal Quran, Beb. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana para mugibin Habib itu akan semuanya akan hafal Al-Quran dengan cukup meludahi Gibin. Jadi cukup dengan begini. Ya Gibin, bukalah mulutmu. Saya ludahi. Tuh. Langsung otomatis tanpa ada waktu, tanpa ada jeda sekian tahun langsung hafal Al-Quran. Dan untuk melihat dari sumber apa namanya, informasi dari buku yang sudah saya susun, membongkar ajaran khurafat Habaib Balawi. Ini sumbernya adalah dari buku yang berjudul An-Nur Safir fi Akhbaril Qarnil Ashir, karya dari Abdul Qadir bin Syah Ali Drus. Nah, ini janggalnya begini, Beb. Sebelum saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa tokoh ini adalah tokoh yang fiktif ya, dan apalagi isinya, apalagi kisahnya gitu. Jadi Habib Abdul Qadir bin Syah Ali Drus ini adalah seorang Habib yang dilahirkan di India, sekitar akhir-akhir abad ke-10 ya, 900 sekian gitu loh. Yang kemudian dia ini pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Habib-Habib yang lain, saudara-saudaranya yang lain, entah siapa gitu ya. Nah, hanya dalam bukunya ini An-Nur Safir fi Akhbaril Qarnil Ashir ini, Habib ini bisa menceritakan secara detail letak-letak dan posisi-posisi, baik itu posisi makam, posisi masjid, posisi tempat dan lain sebagainya yang ada di Tarim. Padahal dia itu tidak pernah ke Tarim. Ya, dia tidak pernah ke Tarim. Tetapi anehnya kenapa dia itu bisa mengerti secara detail posisi-posisi dan letak-letak itu secara presisi. Laduni, Beb. Laduni. Nah, kemudian apa? Kemudian dia ini adalah dikenal sebagai sosok yang cukup produktif, Beb. Jadi karya-karyanya Abdul Qadir bin Syah Al-Idris ini ya cukup lumayan lah. Selain An-Nur Safir itu pun juga ada lah beberapa. Nah, kemudian ketika buku-buku yang berikutnya itu dari kalangan Habib ya, atau dari kalangan para pendukung-pendukungnya itu seringkali mengutip buku ini An-Nur Safir, dan untuk bahkan di dalam salah satu cerita yang dikisahkan dalam buku itu menggambarkan bagaimana seorang cucu dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sagran yang namanya Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sagran itu memverifikasi guburan atau magam dari datunya, dari leluhurnya yang namanya Ahmad Al-Muhajir nih ceritanya. Tetapi ini akan jauh berbeda dengan cara verifikasi yang dilakukan oleh Habib Haikal. Itu berbeda, Be. Kalau Habib Haikal itu akan mengacu kepada data, mengacu kepada bukti arkeologis gitu, mengacu kepada bukti-bukti sejarah, data-data sejarah, kitab-kitab dari para sejarawan di masa lalu yang sezaman atau yang mendekatinya. Tapi kalau yang versi Habib enggak. Itu menggunakan versi apa? Versi ronsen itu, Beb. Jadi caranya bagaimana? Dengan menziarahi atau mendatangi tempat tersebut. Nah, kemudian apa? Kemudian ruh, ya, arwah dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir itu dipanggil. Wahai Datu, wahai Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, kesinilah. Saya ingin bertanya. Karena apa? Saya mendapati banyak dari masyarakat yang mengingkari status kuburanmu itu ada di sini. Sehingga benarkah makammu itu benar-benar dimakamkan di sini? Maka tidak lama kemudian saat dia itu ziarah, pingsan deh. Dan dalam pingsannya itu bertemu dengan arwahnya, dengan ruhnya Ahmad Al-Muhajir. Kemudian ditanya seperti itu, wahai Datu Ahmad Al-Muhajir, benarkah makammu di sini? Iya, katanya. Benar bahwa makamku itu ada di sini. Nah, ini salah satu isi dari
buku An-Nur Safir fi Akhbari Al-Qarnil Ashir. Yang kemudian ini masih sambung dengan rentetan kisah verifikasi magam ini. Verifikasi magam. Sehingga di jalannya itu kan Habib Syihabuddin ini, Ahmad Syihabuddin ya, Syihabuddin Ahmad ya, itu berangkat dari Tarim ceritanya. Kemudian dia datang ke Husaisah dan di tengah-tengah itu bertemu dengan Gibin. Nah, saat bertemu dengan Gibin, Gibinnya ditanya, "Wahai Gibin, apa yang kamu inginkan?" "Oh, begini, Beb. Saya ini ingin hafal Al-Qur'an. An zahril ghaib," begitu. Hafal Al-Qur'an di luar kepala. "Oh, gampang. Sini kamu, sini. Sini." Dipanggillah Gibin itu, kemudian menyuruhnya untuk membuka mulutnya. Nah, kemudian diludahilah itu 3 kali. Tuh. Seketika itu juga langsung hafal Al-Qur'an. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan ini, Beb, ya, Beb Charlie, Beb Haikal, Beb Rogi, bahwa apa? Bahwa sosok yang penulis dari buku An-Nur Safir, begitu juga dengan An-Nur Safir ini, itu adalah sosok yang fiktif. Kenapa? Karena terdapat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan juga menjadi sebuah pola ya, atau sebuah algoritma dari kalangan Habib itu sendiri, bahwa seringkali didapati untuk tokoh-tokoh dari kalangan Habib yang menurut mereka itu sebagai tokoh-tokoh produktif, sebagai tokoh-tokoh yang menulis buku-buku, ternyata buku itu baru dibikin, ini secara umum ya, buku itu baru dibikin pada abad-abad berikutnya. Kalaulah Syekh Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus ini diasumsikan hidup pada abad ke-11 Hijriah, antara 10 dan 11 Hijriah, tetapi pada faktanya tokoh itu tidak pernah ada. Baru dibikin pada abad ke-13 dan 14 Hijriah. Nah, hal ini dikuatkan dengan banyak fakta, seperti kitab Rihlah Yusuf bin Abid Al-Fasi. Ini orang Maroko, yang dia ini jauh-jauh dari Maroko untuk hanya ingin menemui seorang al-wali al-qutub, yaitu Syekh Bakar bin Salim, dan dia cari temui itu wali-wali di masanya, dan baru ketemulah di Hadramut, di Tarim begitu ya. Nah, ternyata ada pengakuan sendiri dari kalangan Habib bahwa saya sebenarnya itu yang bikin rihlah atau perjalanan dari Yusuf bin Abid Al-Fasi ini, saya yang bikin. Jadi sebenarnya itu tidak pernah ada itu. Buku itu tidak pernah ada. Begitu juga dengan buku-buku yang lain. Nah, sehingga hal ini ditegaskan oleh seorang sejarawan dari Hadramut, 16 ya. Dalam sebuah buku yang berjudul Asy-Syakhsiyatul Wahmiyah Al-Mazkurah fi Tarikhi Hadramut, yaitu tokoh-tokoh fiktif yang disebutkan dalam sejarah Hadramut, karya dari salah seorang sejarawan Hadramut yang namanya Abdullah bin Saleh Abu Tal'ah Asy-Syarafi, dan ini ditulis pada tahun 2024 kemarin. Nah, di mana di halaman 16 saat menyebutkan tokoh yang namanya Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus yang menceritakan kisah meludahi Gibin sehingga Gibin itu langsung hafal Al-Qur'an, itu adalah sosok yang fiktif. Katanya di sini Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus yang wafat pada tahun yang diasumsikan wafat pada tahun 1036 itu adalah syakhsiyatun majhulah, adalah sosok fiktif. Itulah yutarjim lahu ahadun siwa tarjamatihi binafsi fi hadzal kitab. Ya, karena saat kita mendapati biografi dari Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus ini, kita hanya mendapati dalam bukunya ini satu-satunya An-Nur Safir. Padahal kan untuk ini tokoh yang hidup pada abad ke-11 Hijriah. Nah, kemudian di saat kita itu menelaah karya-karya yang ditulis setelahnya, ya misalkan seperti Kanzul Barahin, karya dari Al-Jufri, abad 12, kemudian Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Syarah Al-Ainiyah, kemudian juga Tathbitul Fuad ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, abad ke-12, kemudian juga Al-Masyra'ur Rawi sendiri, abad ke-11, itu tidak satupun dari mereka yang
menyatakan keberadaan dari tokoh ini. Sehingga ya, kalau dari kalangan Gibin ini masih mempercayai juga akan keberadaan dari tokoh Abdul Qadir bin Syalidrus, serta bukunya yang dinisbatkan kepadanya yaitu An-Nurus Sabar yang menceritakan tentang khurafat kita pada malam hari ini. Nah, berarti itu apa namanya, ngopinya kurang kental deh. Jadi otaknya itu tidak pernah diasah. Mungkin itulah untuk prolog pada malam hari ini, Beb. Mangga silahkan untuk Habibana Charlie melanjutkan. Nah, Oke. Berarti memang secara mujarad, Beb, kalau air ludah itu yang mempunyai kandungan enzim yang paling tinggi itu saat bangun tidur, Beb. Ya, saat bangun tidur itu kan ampun. Hati bau, Beb. Bau. jadi ketika di pondoknya Habib gitu kan, Habib bangun tidur gitu kan sampai menguap gitu. Ini kiku udah ngantri, Beb. Antri begini belas, Beb. Waktu dibilang pagi-pagi gitu kan. Soalnya kandungan paling tinggi itu ketika enzim itu bangun dari tidur gitu loh. Supaya lebih fase lagi baca Al-Qur'an gitu. Oke, sekarang kita ke Beb Rocky. Beb Rocky ini perpaduan rasional halu aja, Beb. Monggo, Beb, silakan disampaikan, Beb Rocky. Oke, terima kasih. Yang kami hormati Habibana Aziz, Gus Haikal, dan Habibana Charlie, dan para viewers yang budiman semua. Tadi banyak aspek sudah dipaparkan oleh Gus Haikal, oleh Habibana Aziz. Mungkin kalau saya ingin mengulas persoalan itu tadi, air liur itu kan istilah biologinya saliva. Kalau Thai kemarin istilahnya feces kan. Nah, saliva ini kan kalau di ilmu biologi ya isinya memang enzim tadi ya. Enzim asam yang mana itu berfungsi untuk supaya mulut itu nggak kering, membantu pencernaan, ada juga sterilisasi. Itu fungsi-fungsi utama daripada saliva atau air liur, air ludah. Nah, lalu apakah mungkin mentransfer transmisi saliva dengan tujuan untuk ada perubahan di sel otak? Nah, ini mungkin neuroscience yang bisa menjawab, tetapi yang harus diantisipasi transmisi oral semacam itu adalah penyakit. Jelas itu ya. Jadi jangan sembarang nelen ludah orang. Mungkin yang sudah suami istri pertukaran saliva mungkin biasa, tetapi di situ kan ada konsen, ada persetujuan apabila ada pertukaran penyakit itu sangat dimungkinkan melalui transmisi saliva itu sendiri. Tetapi kok akal sehat kita tidak bisa menerima apabila menelan mentah-mentah teks yang ada di bukunya Habibana Aziz ini. Masa asal nelan ludah 3 kali langsung hafal Al-Quran, itu betul-betul ya khurafat lah gitu. Artinya sistem biologi manusia sekalipun sulit mencerna itu gitu kan, karena ada proses, ada pencernaan, ada soal metabolisme, kayak gimana makanan yang masuk misalnya mempengaruhi neurologi manusia, itu ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk seperti trot kotoran ayam dipegang anget, nggak begitu gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan hukum. Ya, saya kira kita semua santri paham kalau soal air liur misalnya, kemudian juga misalnya air mani, itu kan tergantung dari jenis apa air liur itu keluar. Kalau keluarnya dari hewan yang najis, maka dihukumi air liurnya najis. Bahkan seperti halnya misalnya anjing, itu kan air liurnya pasti najis mughaladah ya. Nah, ya kalau air liur manusia, ya karena manusia itu suci, ya memang suci air liurnya gitu kan. Tetapi dalam kondisi tertentu, air liur manusia juga najis. Nah, kalau nggak salah itu ada satu kaidah atau apa ya istilahnya makalah di dalam fikih itu al-ainani wika usahi, di mana mata dua mata ini adalah semacam kunci bagi
naon atuh istilah orang Sunda nama BOOL. Artinya Bool. air liur air liur Lanjut, Gus. air liur manusia dalam kondisi manusianya itu merem ya, itu najis. Artinya dalam kondisi yang apa? Atau Salah ini, satu Gus, kelemahan air liur Speaker. Njet Aneh ini adalah sekedar percikan air liur Njet Aneh, teman-teman. Bisa memadamkan mic. Kecil Gus, kecil suaranya kecil itu. Mungkin antum harus minta maaf Kalau dulu. dari saya dulu aja closingnya gimana? Boleh, boleh. Gus Haikal coba lock out dulu. Keluar dulu baru masuk lagi. Ini memang berat. Itu coba Gus, udah pasti. Saya Udah, singkat Habib aja sebagai Habib Rocky, sudah minta maaf Sebagai- ke Njet ya. Aneh belum? Sebelum nanti datang ampun, kuala. Nah, monggo ampun, tafadhol. ila hadrati Allah, fagil Allah. muqaddam wa ala alihi wa usulihim wa furu'ihim. Tafadhol. Saya sebagai penutup, karena ada Gibin yang selalu menganggap bahwa kajian kita ini didasari oleh iri, dengki, hasud, dan lain-lain. Saya mau bilang, insya Allah tidak ada di antara kami, saudari, yang merasa iri, dengki, baik itu kepada para habaib atau para muhibbinnya. Kita sama sekali tidak iri, mau mereka mengklaim cucu Nabi, mau mengklaim privilege yang dipunya. Kita santri Nusantara terbiasa hidup qanaah, tidak mengglorifikasi apapun. Yang kita lakukan sebenarnya adalah menyadarkan kalian, wahai Gibin, berangkat dari rasa kasihan. Kok mau terus-terusan dieksploitasi secara mental, secara intelektual, secara spiritual, bahkan secara sosial. Itu aja. Jadi kita berharap mudah-mudahan pada sadar. Kalaupun tidak, sebagaimana sering Habibana Aziz bilang, urusan hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Haikal, monggo Gus Haikal. Terakhir Gus. Udah jelas ya? Ya, oke, aman. Aman. Jelas. Aman. Oh, Aman. tadi kayaknya tab saya mau habis baterainya, jadi dia agak menghemat. Yang tadi. Baterainya mau habis di Sabtu Habib Mundur nih. Ya. Memang terima kasih ya, seperti yang sudah tadi disinggung di Profi dan sebagainya, itu memang keberkahan dari air liur kiai, dari air orang soleh itu di dunia pesantren itu juga tidak asing gitu kan. Gus Aziz juga tadi sudah memperagakan gitu bagaimana ditiup. Kemudian juga ada beberapa riwayat, misalnya Sayyidina Ali pada perang Khaibar itu matanya itu ya kurang lebih sakit mata begitu, terus akan Rasulullah dikasih ludah sedikit, terus kemudian bisa sembuh gitu kan. Itu mukjizat gitu. Nah, kemudian untuk disamakan dengan peristiwa itu, orang-orang itu untuk memverifikasi kesolehannya sudah sulit. Untuk memverifikasi kewaliannya, kemutabarannya itu juga sulit, karena memang itu tadi satu sumber saja. Dia kebanyakan Ba'alawi itu hanya sumber-sumber internal begitu, dan itu ketika orang memverifikasi justru itu membantu mereka, kita itu membantu mereka gitu kan sebenarnya, untuk bisa memilah kemudian menimbang bahwa mana ini yang berhubungan dengan akidah yang benar itu seperti apa gitu kan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa itu. Karena kalau setiap
cerita, kemudian setiap riwayat, kemudian yang berbau nuklir tadi dipercaya, ya itu nanti akan merusak ini struktur berpikir kita jadinya, struktur logika kita, struktur keilmuan kita gitu. Dan khususnya lagi dunia kewalian itu jadi goncang. Maksudnya apa? Ya yang terkena ini ya apa imbas daripada dunia tasawuf itu terimbas daripada cerita-cerita ini yang disematkan pada haliah-haliah mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sebenarnya itu tidak seperti yang digambarkan oleh mereka, terkena imbas dari cerita-cerita itu yang artinya cerita negatif kemudian kan gitu, bahwa apa dengan mudahnya Telaga Al-Kausar itu diakses padahal itu urusan dari Rasulullah gitu kan, untuk nanti di akhirat kelak gitu, di akhir zaman gitu. Jadi, kemudian kalau itu bisa diakses ya anu aja dikasih selang begitu, nanti bisa dibuat minum sekarang kan gitu, nggak haus selamanya nanti kalau minum itu kan. Itu ya kita nggak memungkiri keberkahan dari orang soleh, banyak lah kita apa kayak kita itu pasti dengan media air mendoakan untuk itu sebagai bentuk dari apa tabaruk ya, berkah gitu. Dan nggak cuma itu, semua yang disentuh orang soleh itu punya nilai keberkahan gitu. Bahkan sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman itu kalau di tempat saya dulu, di abah saya, di kakek saya itu kalau ada tamu kiai mesti kalau ada sisa makanan atau minuman tuh suruh menghabiskan itu. Kadang saya gitu, kadang ada apa masih banyak ya santri-santri suruh menghabiskan gitu. Dulu juga ada cerita Kiai Maimun Zubair, misalnya ketika karena dulu Mbah Maimun itu dekat dengan kakek saya ya Kiai Ahmad Muthohar dan sangat menghormati, sisa Mbah Muthohar pun Mbah Maimun mau minum gitu. Jadi kiai dengan kiai pun begitu, artinya beliau itu mau mengambil keberkahan dari sesama kiai gitu kan. Jadi artinya tidak memungkiri bahwa ada sisi-sisi yang itu bekasnya orang soleh, bekasnya karena orang soleh itu kan menjaga dirinya, zahir batinnya, wudunya juga dijaga, mulutnya dijaga, pandangannya dijaga, artinya ada nilai keberkahan yang luar biasa. Apa-apa yang disentuh oleh mereka menjadi berkah karena pasti di situ ada asarnya gitu kan, bahwa dan kemudian juga tadi ya berhubungan dengan layar liur ya, DNA dan segala macam ya, memang ada seperti itu juga gitu, tapi tidak sefenomenal yang diceritakan tadi ya, tidak sebombastis tadi. Dan air liur yang atau air jenggot yang mengandung uranium itu juga sulit sekali untuk dicerna ya. Uranium itu bahan nuklir itu ya itu ya jelas khurafat itu ya, dongeng aja. Artinya dari peristiwanya juga gimana Telaga Kausar itu. Nah, dan apa sesuatu yang akhirnya menyamakan dengan cerita Rasulan, soal Nabi itu jadi tersaingi di situ kan gitu. Rasulullah bisa, Ya. orang tidak hanya Rasulullah, putune yo iso kan gitu. Itu secara implisit itu mau mengatakan bahwa nasabku soheh gitu kan, gitu. Nasab orang apa kewalian yang diturunkan pun tidak hanya darah, keramat juga turun jatuhnya. Kalau Rasulullah mujizat ya tentunya ya keramat gitu. Itu semacam untuk penguatan bahwa nasab mereka itu soheh, padahal pengakuan itu tidak soheh, ternyata tidak valid gitu, setelah diteliti gitu. Jadi dengan ini cara untuk menghegemoni pikiran-pikiran santri-santri ya, terutama santri-santri muda ini, santri-santri yang literasinya itu belum berjalan dengan baik, kemudian juga dipengaruhi dengan ekosistem
yang mereka bawa ya, karena yang tertarik dengan maulid-maulid, tertarik dengan tradisi-tradisi mereka, dengan simtudururnya yang menarik, dengan suaranya yang begitu enak didengar, dengan musik. Nah ini untuk memobilisasi massa itu mudah gitu. Nanti di situ diselipkan cita-cita karomah yang di stempel kewalian itu. Akhirnya yang muda-muda ini mudah terdoktrin gitu, dan mereka enjoy di situ. Jadi sekarang yang saya amati itu dari kalangan mudanya mereka, dari santri muda ini banyak yang terseret ke sana, ke kultus ini. Karena apa? Ya itu minim verifikasi, minim literasi. Jadi generasi simtudurur, artinya simtudurur itu kan baru belakangan, ya kurang lebih ketika Habib Syekh mempromosikan itulah tahun-tahun 2000-an itu, 2000 berapa itu kan. Itu mulai menyedot banyak kalangan santri itu kan. Itu mereka banyak yang akhirnya tanpa verifikasi, tanpa dengan tradisi ilmiah yang berjalan, ya hanya menerima saja. Dan sekarang itu banyak yang membela akhirnya, karena mereka sudah lama terdoktrin di sisi itu gitu. Dan ini yang memprihatinkan tentunya, dunia pesantren itu justru malah tidak kritis dengan peristiwa-peristiwa itu gitu. Ketika disodori fakta yang bertolak belakang dengan hal-hal yang seperti yang diungkapkan tadi, mereka lalu terus dengan mudahnya mengcounter dengan bahasa-bahasa yang tidak ilmiah juga gitu. Hanya sebatas umpatan-umpatan kekesalan kan, karena junjungannya itu dikoreksi, diaduk-aduk gitu. Dan memprihatinkan kan, jadi dunia santri, dunia pesantren itu karena begini, di luar ini nasab gitu kan, tapi di belakang ini ternyata rentetannya begitu banyak, dari akidah yang bersinggungan dengan Syiah, dengan cerita wali yang ternyata banyak kurofatnya, kemudian dengan tradisi-tradisi yang kemudian menggeser tradisi lokal ya, terus menggeser peran ulama-ulama lokal gitu. Di beberapa peristiwa itu kan ada kiai misalnya di panggung berbicara, mereka berbicara tentang keilmuan, berbicara tentang dalil-dalil secara ceramah. Ketika datang Habib langsung riuh gitu, penonton itu terus tersedot ke Habib ini, terus salaman, terus yang ceramah ini nggak diperhatikan gitu. Padahal si Habib ini ya nggak berilmu, bisa jadi cuma vokalis gitulah gitu loh. Tapi karena yang datang ini Habib ya, keramat gitu kan, dengan cosplay yang begitu menawan gitu, dengan baju dan segala macam tampilan menawan, ya akhirnya yang ceramah ini seperti tidak didengar gitu. Dan itu berkali-kali begitu. Nasib Kiai Pribumi itu begitu, nasib Kiai Pribumi yang sekarang jadi yang seperti itu ya Kibin yang Pribumi itu benar begitu. Jadi kalau mereka ceramah datang Habib ya sudah tidak diperhatikan gitu. Padahal yang Habib yang datang itu keulamaannya juga dipertanyakan kan gitu. Justru keilmuan para Kiai Pribumi itu yang ketika mengisi panggung-panggung mereka itu berbobot sebenarnya. Cuma ya banyak kiai, atau kemarin yang sudah singgung Kiai Ubed ya, yang kemudian sekarang di akhir-akhir keruntuhan nasab mereka ini akhirnya yang dimunculkan ke publik gitu. Abaib mundur ke belakang, kiai-kiai yang kedepankan ngisi ceramah-ceramah gitu kan. Ya itu kiai-kiai yang kibin, dan santri-santri yang kibin untuk mengcounter narasi-narasi dari yang kontra Abaib gitu. Dan mereka mundur ke belakang, kibin-kibin disuruh maju depan. Itu ya jadi semacam seperti mengadu domba antara pribumi dengan pribumi gitu. Ini perlu diwaspadai itu. Karena otomatis apalagi kadang membawa alma mater, pondok-pondok besar, santri sarang, santri ini, santri yang Mbah Maimun. Mbah Maimun Juber itu didolimi Balawi kok. Mbah Maimun itu kan dikudeta sama Pekalongan tahun 2000, dan itu cerita sendiri sama saya gitu. Dan banyak santri Manggen yang diceritain sama Mbah Maimun. Jadi kenapa sampai Mbah Maimun itu meninggalkan cerita yang seperti itu kepada generasi sekarang, bahwa ada peristiwa di tahun 2000 itu yang Pekalongan itu mengkudeta dengan peristiwa itu, sampai Mbah Maimun itu mengatakan
Cung, Jatman itu dunyo Cung. Terus beliau bercerita segala macam gitu kan. Itu artinya eh, perlu ada yang perlu diperhatikan dalam cerita beliau, dalam sejarah yang beliau ceritakan bahwa ada kondisi yang perlu diwaspadai, ada sistem yang sebenarnya diawali dengan tidak elok, tidak etis gitu. Karena ya sangat politis sekali, ulama-ulama sepuh tapi digeser dengan cara seperti itu, diumrohkan 11 orang antara lain dalam cerita beliau gitu. Jadi sekali lagi santri-santri sarang itu sebenarnya harus juga jangan lupa gitu bahwa Mbah Maimun itu ya ada peristiwa seperti itu. Jadi beliau itu hubungannya dengan habaib ya sebatas husnudon saja. Beliau tidak memverifikasi sedetail sekarang tentunya dengan hasanah yang seluas sekarang, dengan hasanah yang terbuka sekarang. Dan otomatis kalau Mbah Maimun masih sugeng, ya tidak akan berstatement yang dengan mudahnya mengakui mereka gitu, mengakui nasab mereka. Bahkan kalau sudah jelas-jelas di situ penyimpangan akidah ya otomatis Mbah Maimun akan di depan untuk memperingatkan santrinya bahwa ini ada masalah. Sebelum Mbah Maimun Zubair itu meninggal sudah memperingatkan Simtudurur, jangan ror itu, jangan terlalu ke sana, pakai berjanji, malah membodoh-bodohkan orang yang menggeser maulid itu, bergeser zikir maulidnya itu. Ya itu tanda bahwa Mbah Maimun juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah apa yang datang dari mereka gitu, karena ya tadi karena kondisi dulu itu kebenaran yang dibawa oleh mereka itu belum terbuka, artinya doktrin-doktrin dan segala macam itu belum menyentuh level ekosistem kebenaran gitu. Seperti yang sudah saya tulis di artikel itu, ekosistem kebenaran dulu itu masih terjaga dengan kiai-kiai itu. Tapi ketika ke sini, ketika terbuka segala macam, dan ketika nasab itu kemudian di belakangnya ada pemalsuan sejarah NU dibelokkan, sejarah pahlawan, sejarah macam-macam mengenai kebangsaan, proklamasi, segala macam, itu ada narasi-narasi yang ada arah untuk menghegemoni Indonesia ini, untuk menghegemoni sampai sejarah Wali Songo, jadi kompleks gitu. Jadi masuk ke birokrasi, masuk kemana-mana, itu ada tujuan untuk menarik massa banyak-banyaknya ke arah mereka. Dan NU ini pertarungannya di muktamar ke depan ini yang saya lihat ini, ya mereka pastinya akan totalitas di situ. Karena selama NU masih tidur ya, dengan penyelewengan mereka, otomatis belum maksimal ini untuk bisa mereka untuk menyadarkan yang gibin-gibin. Kalau mereka dari karangan Ba'alawi nggak sadar ya wajar lah gitu. Itu mbah-mbahnya mereka kan gitu kan. Membelani mbahne ben kan gitu. Tapi kalau yang pribumi ini masalahnya dia ikut menindas sistem yang menindas mereka gitu loh. Dia ikut menjadi barisan sistem yang menindas mereka sendiri. Ini kan aneh, logika aneh sekali gitu. Dengan mempercayai dari nasab dan seluruh yang ada dari rentetan itu, ya coba dibuka pelan-pelan. Gitu. Memang ini nggak bisa cepet-cepet gitu, pelan-pelan untuk menyelami satu-satu gitu. Jadi semoga para muhibbin yang bisa masih logis, masih bisa berpikir, masih mau menelaah itu, terutama bisa cepat tersadarkan dengan fenomena ini. Dan sepertinya saya terlalu panjang. Ya, saya tutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, cukup sudah ya hari ini kita memahami apa tuh? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dipanggil. Ya lupa. Astagfirullahaladzim. Antum ini tidak menghormati Nabi apa gimana? Anda keturunan ke-28. Tolong ya. 28 tolong dicatat. Anda nggak tidur ini. Ya, yang saya garis bawahi di sini yang perlu dicatat ini tolong ya.
kibin-kibin saya ya, tolong dipotong video ini, sampaikan ke umat ya. Yang disampaikan Habib Haikal tadi tentang Kiai Maimun Zubair, kenapa nggak boleh ror, itu karena Kiai Maimun Zubair tidak membaca kitab Jet Aneh. Di dalam kitab Jet Aneh itu bahwasanya Habib Abdurrahman Assegaf itu keliling tawaf ke dalam surga, saudara, dengan gampang. Bahkan di dalam kitab itu karangan Habib Ali Al-Habsi Al-Wali Gudub, beliau menuliskan berkalam ya, ada Habib namanya Ahmad Al-Haddar bisa boleh memegang payudara wanita di pinggir jalan itu dengan mudah, saudara. Itu kekhususan Habib. Seandainya Kiai Maimun Zubair membaca kitab itu, insya Allah akan menghormati Simtuduror, saudara. Jadi berhubung beliau sudah wafat, ya sudah, kita doakan semoga beliau dikubur, mendoakan Habib-Habib ini supaya tetap menjadi wali kutub sampai akhir zaman, saudara. Kemudian yang kedua, para mukibin aneh di Nusantara maupun di Kutub Utara ya, tetaplah menjadi kibin karena saya membutuhkan kalian, saudara. Saya membutuhkan dana. Siwak ana ini belum laku, saudara. Surban ana belum laku. Saya butuh kalian. Tolong jangan kembali cepat-cepat untuk insaf ya. Tetaplah kalian itu cinta kepada habaib. Karena aneh nggak kerja, aneh butuh makan dari kalian. Aneh butuh istri dari anak-anak kalian supaya apa? DNA aneh, DNA G Yahudi akan terus bersebar ke seluruh Nusantara. Tolong para kibin jangan cepat-cepat sadar ya. Saya nanti sendirian, nggak ada yang mempromosiin. Kiai-kiai yang sudah mempromosikan saya, terima kasih, antum pantas jadi budak-budak anak ya. Teruskan promosi tentang habaib-habaib karena memang habaib Njet Aneh itu wali gudub. Terima kasih. Subhanallah. Baik. Oke, cukup ya. Udah semua ya? Udah. Oke. Siap. Oke, baik teman-teman. Kita tutup sesi pada malam hari ini ya. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan air Cigong Liur Kabib, itu bisa menghubungi di nomor 0823 3324 1010 ya. Nanti itu untuk pengirimannya free ongkir untuk wilayah Jawa dan Madura. Insya Allah dengan meminum air Kabib 3 kali akan fasih membaca Al-Quran. Baik, terima kasih Tim Kibins dan Gus Haikal dan Gus Rocky yang menemani malam-malam ini menjelang sahur ya. Kita mudah-mudahan kita paham dan kibin-kibin yang hadir pada malam hari ini yang 1 ekor mudah-mudahan cepat sadar. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Kata ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.